Al-Imamul Haddad rahimahullah berkata di dalam syairnya, mahabbatuhum fardi wa dini wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdal ma indi wa fi qurbihim unsi wa ruhi wa rahati wa fi qurbihim unsi wa ruhi wa rahati wa in balautu wa lastu bi syai'in in balautu bil bu'di. Kata Imam Haddad, mencintai mereka para pewaris Rasulullah adalah kefarduanku, adalah kesunnahanku, bahkan agamaku. Mencintai mereka para waliullah adalah peganganku untuk jalani hidup dunia yang panas ini. Bahkan afdal ma indi, yang paling afdal yang aku miliki adalah cintaku kepada mereka para wali-waliullah. Kita tahu Imamul Haddad adalah Qutbil Irsyad, adalah seorang kutub di dalam membimbing banyak hati manusia hingga berada di jalan yang benar. Kita tahu Al-Imamul Haddad adalah seorang yang abid ahli ibadah. Jika kita menziarahi di Hawi kota Tarim sana, kita masih dapat melihat bagaimana tasbih beliau yang digantung di tempat peribadatannya. Kita bisa melihat ma'bad, tempat khalwat beliau, ibadah beliau, karangan kitab beliau, rumah kecil beliau. Semuanya menjadi bukti bahwa kedekatan dan mujahadah beliau yang luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita juga tahu ratusan rakaat menghabiskan pagi harinya di Masjid Ba'alawi, juga di masjid-masjid kota Tarim. Ibadahnya yang luar biasa, karangannya yang luar biasa, sedekahnya yang luar biasa. Tapi dengan semua yang luar biasa itu, di atas dari itu semua, afdalu ma indi, yang paling afdal yang aku miliki adalah cinta kepada para wali-walinya Allah. Aku tidak lagi mengandalkan karanganku, aku tidak lagi mengandalkan solat dan ibadahku yang lainnya, tapi mahabbati lahum, cintaku kepada orang soleh, cintaku kepada orang wali adalah yang terbaik, modal yang paling aku unggulkan ketika aku harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kemudian beliau juga mengatakan, Al-Imamul Haddad rahimahullah, wa fi qurbihim, mendekati mereka adalah kebahagiaan bagiku, adalah ruhku, adalah kehidupanku, dan aku bukanlah sesuatu jika aku jauh dari mereka. Begitu cintanya, takbir yang beliau sampaikan meluapkan kecintaan kepada mereka kaum salihin. Kita yang hadir juga demikian. Sudahlah ibadah kita pas-pasan. Apa yang perlu kita andalkan selain kita memaksa hati ini yang sudah keduluan masuk cinta dunia, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta makhluk, untuk kita usir, untuk kita pecut ini hati agar keluar itu cinta batil semuanya dan digantikan dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digantikan cinta dengan mereka kaum salihin. Tak sezaman kita dengan mereka, namun peninggalan mereka dari anak darahnya, dari cucunya, dari kitab karangannya adalah perwakilan mereka untuk menyambungkan hati kita dengan mereka sehingga kita bisa kumpul hingga ke sorga. Seburuk-buruknya manusia, jika mau digabungkan dan disumbungkan hatinya dengan orang yang mulia, maka dia pun akan ikut mulia. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasid, anjing yang hukumnya najis mughalladhah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya menyebut kalbuhum, bukan hanya menyebut anjing, tapi model dodoknya juga diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasid, anjing mereka itu mengulurkan kedua tangannya, kedua kakinya di tanah yang ada, setia menunggu keberadaan Ashabul Kahfi yang tertidur dalam goa saat itu. Kebersamaan anjing yang hukumnya najis mughalladhah Allah muliakan dengan diabadikannya di dalam Al-Quran. Kalau kita baca kalbuhum, dapat pahala di sisi Allah. Huruf kaf itu satu huruf,
10 kebaikan, lamnya 10 kebaikan, abbaknya 10 kebaikan, ada 30 kebaikan dari menyebut kalimat kalbun, anjing. Yang ini belum tentu nama kita berpahala menyebut nama sendiri karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ini anjing punya nilai, punya pahala di sisi Allah sebab diabadikan dalam Al-Quran dan sebab diabadikannya karena kecintaannya kepada kaum salihin. Sehingga terangkatlah namanya dan abadilah sampai hari kiamat, bahkan akan bersama di sorga dengan kekasihnya. Begitu dalam riwayat yang disebutkan. Senajis-najisnya, senakal-nakalnya, seburuk-buruknya saya dan kalian dari dosa yang pernah dilakukan, maka jangan jauh-jauhlah untuk kita mendekat kepada mereka kaum salihin. Khususnya di zaman fitnah yang seperti ini, carilah mereka yang jika dilihat wajahnya mengingatkan Anda kepada Allah. Carilah mereka yang ucapannya mengingatkan Anda kampung akhirat yang sebenarnya. Carilah mereka yang jika berbicara membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aitahu, kalau kamu melihat orang yang seperti itu, lazimhu, maka lazimi dia, duduk dengan dia, bawa mati dia, karena dia akan membawamu hingga menghadap Allah dalam surganya. Makanya kata Sayyidil Habib Umar, musahabatur rijal, berteman dengan mereka kaum salihin adalah naimul khuldi fi daril fana'i, adalah kenikmatan yang abadi di dunia. Semua nikmat di dunia musnah, semua nikmat di dunia akan hancur kecuali nikmat duduk di depan makam wali, duduk di depan orang-orang yang soleh. Kenikmatannya akan abadi sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.